Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sekib Hidayat, NIM 20020550105. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar logika sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Matematika Teknik. 1. Kalimat deklaratif. Suatu kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Berikut beberapa contoh proposisi. A. 2 ditambah 2 sama dengan 4. B. 4 adalah bilangan prima. C. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. D. Penduduk Indonesia berjumlah 50 juta. Kalimat di atas dapat diketahui benar atau salahnya. Kalimat A dan C bernilai benar, sedangkan kalimat B dan D bernilai salah. Kedua, penghubung kalimat. Di sini ada beberapa macam penghubung kalimat. Yang pertama itu adalah negasi. Simbolnya seperti gambar itu artinya tidak, not, atau negasi. Bentuknya itu tidak, karena negasi itu didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Selanjutnya, simbol kedua itu adalah konjungsi. Artinya itu dan adalah and atau konjungsi. Bentuknya itu dan karena suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q itu merupakan konjungsi. Selanjutnya, pada simbol ketiga itu merupakan disjungsi. Artinya atau or atau disjungsi. Bentuknya itu adalah atau. Suatu pernyataan P dan Q dapat dihubungkan dengan menggunakan kata hubung atau sehingga membentuk P pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi. Selanjutnya, simbol implikasi. Artinya implikasi, bentuknya jika titik-titik maka titik-titik. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Selanjutnya, biimplikasi itu artinya biimplikasi, bentuknya titik bila dan hanya bila. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika P yang disebut biimplikasi. Misalkan P menyatakan kalimat 4 adalah bilangan genap. Q menyatakan kalimat 3 adalah bilangan prima. Dengan demikian, kalimat 4 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan prima dapat dinyatakan dengan simbol P konjungsi Q. Kita tentukan tabel kebenaran pada pernyataan P dan dalam kurung Q dan R. Ini adalah simbol yang artinya itu adalah bisa dan, and, atau konjungsi. Selanjutnya kita lihat tabel kebenarannya. Kita buat tabelnya dulu. Di sini terdapat huruf P, Q, R. Jadi kita tulis di sini P, Q, R itu ini T itu adalah true atau benar, sedangkan F itu adalah false atau salah. Dan ini true false-nya P, Q, R itu sudah menjadi ketetapan. Jadi yang kita cari itu adalah P dan dalam kurung Q dan R. Jadi pertama-tama itu kita cari yang dalam kurungnya itu Q dan R. Jika itu dan, jika salah satu atau
kedua dari di antara P dan Q dan R dan P dan R itu ada false-nya atau salah, jadi itu salah. Tapi jika kedua di antara P dan Q atau Q dan R atau P dan R itu nilainya benar atau true, jadi nilainya benar. Mari kita buktikan. Kita cari dulu Q dan R. Jika Q-nya true atau benar dan R-nya true atau benar, berarti benar. Jika Q-nya true dan R-nya false, berarti false. Karena setiap kita mencari jika ada dannya itu, jika ada di antara salah satu atau keduanya false, jadi nilainya false. Selanjutnya, jika Q-nya false dan R-nya true atau benar, jadi nilainya itu false atau salah. Jika Q-nya salah dan R-nya salah, berarti nilainya salah. Jika Q-nya benar atau true dan R-nya benar, berarti nilainya true atau benar. Jika Q-nya true atau benar, R-nya false atau salah, nilainya false atau salah. Jika Q-nya false atau salah, R-nya true, berarti nilainya false atau salah. Jika F-nya salah dan R-nya salah, nilainya salah. Jadi kita sudah mendapatkan nilai Q dan R. Jadi kita cari dari nilai Q dan dalam kurung Q dan R. P, maksud saya salah saya ucap, P dan dalam kurung Q dan R. Ini adalah nilainya P dan Q dan R ini. Ini benar ya, mohon maaf karena tercoret. Pertama-tama P-nya itu true atau benar, Q dan R-nya itu benar, jadi nilainya benar. Dan ini P-nya benar, Q dan R-nya salah, jadi nilainya salah. Selanjutnya P-nya benar, Q dan R-nya salah, jadi nilainya salah. P-nya benar, Q dan R-nya salah, berarti nilainya salah. P-nya salah, Q dan R-nya benar, jadi nilainya salah. P-nya salah dan Q dan R-nya salah, jadi nilainya salah. Selanjutnya ini P-nya salah dan Q dan R-nya salah, berarti nilainya salah atau false. Selanjutnya P-nya salah dan Q dan R-nya salah, berarti nilainya salah. Ketiga, tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai benar atau T, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Sebaliknya, kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah atau F, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Tabel kebenaran suatu tautologi selalu bernilai T pada semua barisnya, dan kontradiksi selalu bernilai F pada semua baris. Apabila suatu kalimat tautologi diturunkan lewat hukum-hukum yang ada, maka pada akhirnya akan dihasilkan T. Sebaliknya, kontradiksi akan selalu menghasilkan F. Berikut contoh yang saya akan terangkan. Tunjukkan bahwa kalimat-kalimat di bawah ini adalah tautologi dengan menggunakan tabel kebenaran A dalam kurung P konjungsi Q tutup kurung implikasi Q. A. Tabel kebenaran implikasi dalam kurung P konjungsi Q tutup kurung implikasi Q tanpa pada tabel 1.7a, di mana tabel 1.7a ini sudah ada tabelnya, di mana jika P-nya true dan Q-nya true, maka P konjungsi Q itu true. Dan jika P-nya true, Q-nya false, maka P konjungsi Q-nya itu false. Jika P-nya false, Q-nya true, maka P konjungsi Q-nya itu false. Dan dalam kurung P konjungsi Q itu jika true dan implikasi Q-nya itu, maka true, dan itu semua true. Oleh karena semua bench pada kolom dalam kurung P konjungsi Q tutup kurung implikasi Q bernilai T, maka dalam kurung P konjungsi Q tutup kurung sama dengan Q merupakan tautologi.
keempat, konvers, invers, dan kontraposisi. Misal, diketahui implikasi P implikasi Q. Konversnya adalah Q implikasi P, inversnya adalah negasi P implikasi Q. Kontraposisinya adalah negasi Q implikasi negasi P. Suatu hal yang penting dalam logika adalah kenyataan bahwa suatu implikasi selalu ekuivalen dengan kontraposisinya. Akan tetapi, tidak demikian dengan inverse dan converse. Suatu implikasi tidak selalu ekuivalen dengan inverse ataupun converse-nya. Pertama, contoh converse. Implikasinya, jika rumah bersih, maka rumah nyaman. Converse-nya, jika rumah nyaman, maka rumah bersih. Selanjutnya, contoh dari inverse. Implikasinya, jika rumah bersih, maka rumah nyaman. Inversenya, jika rumah tidak bersih, maka rumah tidak nyaman. Selanjutnya, contoh dari kontraposisi. Implikasinya, jika 4 adalah bilangan genap, maka 4 habis dibagi 3. Kontraposisinya, jika 4 tidak habis dibagi 3, maka 4 bukan bilangan genap. Kelima, inferensi logika. Logika selalu berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang ditentukan nilai kebenarannya. Seringkali diinginkan untuk menentukan benar tidaknya kesimpulan berdasarkan sejumlah kalimat yang diketahui nilai kebenarannya. Dalam subbab ini akan dipelajari teknik-teknik penurunan dengan contoh-contoh dalam dunia nyata. Modus ponens, perhatikan implikasi bila P maka Q yang diasumsikan bernilai benar. Apabila selanjutnya diketahui bahwa antecedent P benar, supaya implikasi P implikasi Q benar, maka Q juga harus bernilai benar. Inferensi seperti itu disebut modus ponens. Contoh, jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Digit terakhir bilangan 1470 adalah 0, maka bilangan 1470 habis dibagi 10. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.